Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Setiap manusia pasti memiliki sifat negatif. Tapi manusia tidak sadar kadang-kadang kalau dirinya negatif. Dan yang paling lucu, orang negatif tidak mau dicap dirinya negatif. Ya, dan akhirnya dia cenderung menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain tidak sama pendapat dengan dia? Nah, semoga video kali ini akan membuat Anda introspeksi apakah ciri-ciri sifat negatif ini ada di dalam diri Anda. Jadi video kali ini saya berbicara tentang 5 jenis sifat negatif manusia. Nah, oke. Jadi bicara soal sifat negatif, ingat, hanya orang negatif yang tidak mau ngaku dirinya negatif dan tidak merasa dirinya negatif. Ya, itu yang pertama. Tipe negatif yang kedua, dia sadar dirinya negatif tapi cenderung menjadi orang yang tidak percaya diri. Nah, ketika dia tidak percaya diri, dia tidak menjadi jati dirinya, akhirnya dia selalu konflik di dalam batin. Yang merasa seperti itu tolong tulis di kolom komen. Sekarang juga tulis saya merasa konflik, detik keberapa, menit keberapa, tulis. Ya. Dengan Anda menulis, Anda akan merasa betul-betul digedor melalui video ini untuk Anda benar-benar merasa hidup Anda itu mau ke jalan yang benar. Nah, semoga video ini bisa membuat Anda semakin paham. Yang pertama adalah Anda punya sifat perfeksionisme. Nah, Anda sering bertabrakan dengan guru, sering bertabrakan dengan teman, sering berbeda pendapat dengan orang tua, itu ciri-ciri orang perfeksionisme. Orang-orang salah nggak perfeksionisme? Tidak salah, tetapi saya mau himbau Anda bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Titik. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau Anda merasa diri Anda itu perfect, seringkali berarti pendapat Anda itu, Anda memaksakan kehendak Anda kepada orang lain untuk menerima pendapatmu. Saya tahu Anda orang pinter, saya tahu Anda orang pandai, saya tahu Anda orang yang jauh lebih mengerti dibanding orang lain, tapi ingat, caranya Anda memaksakan kehendak Anda itu bukan seperti itu. Anda mau orang lain menerima pendapat Anda, tolong tonton video yang lain. Bagaimana cara mempengaruhi orang lain, bagaimana cara mencari kawan. Bukan hari ini dengan frontal memaksakan kehendak, yang terjadi adalah permusuhan. Yang terjadi adalah justru lawan bicara Anda merasa tidak nyaman, dan akhirnya lawan bicara Anda merasa diintimidasi, dan akhirnya lawan bicara Anda merasa Anda bukan orang yang sepadan, dan terlebih-lebih lawan bicara Anda akan merasa diri Anda orang aneh. Padahal mungkin bisa jadi ide Anda bagus, bisa jadi ide Anda brilian. Anda mungkin jengkel, ide Anda tidak diterima. Nah, itu ciri-ciri orang perfeksionis. Oke? Nah, jadi sebaiknya belajar dulu skill bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, bagaimana mengutarakan pendapat sehingga orang itu bisa langsung menerima. Nah, Anda harus belajar skill itu, khusus wahai kaum perfeksionis dan wahai kaum orang yang punya sifat negatif itu. Yang kedua, suka menghakimi diri sendiri. Nah, orang yang suka menghakimi diri sendiri ini cenderungnya adalah orang-orang yang ciri-cirinya insecure, orang-orang yang punya ciri-ciri tidak percaya diri, orang-orang yang merasa diri ini dunia ini merasa khawatir berlebihan, cemas berlebihan, dan orang-orang seperti ini itu biasanya terkena hantaman dalam hidupnya itu bertubi-tubi. Entah itu hantaman keluarga, entah itu hantaman konflik keluarga, entah itu lingkungan bullying di sekolah, sehingga Anda menciptakan traumatik yang mendalam, dan Anda cenderung suka menghakimi diri sendiri. Dan orang seperti ini, kalau yang level ringan itu biasanya cenderung mudah stres, mengurung diri di kamar. Tapi kalau level berat, dia sudah merasa dirinya mau mati, makan tidak enak, rasanya mau mual, ya, orang-orang ciri khas seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini jumlahnya sekarang semakin hari semakin banyak. Apalagi sekarang sosmed sudah semakin berkembang, ya, dia merasa dirinya berseliweran di sosial media. Dia melihat orang lain di sosmed itu hidupnya kok enak, hidupnya kok hebat, hidupnya kok percaya banget, hidupnya kok indah sekali, sedangkan kok saya enggak. Kayak dia merasa menjadi diri pribadi yang sangat tidak beruntung. Dan dia merasa dirinya paling malang, dia tidak diterima di lingkungannya, dia tidak diterima di tempat yang lebih baik, dan akhirnya dia suka menghakimi diri sendiri. Padahal tidak.
Nah, itu dia. Ini ciri-ciri sifat negatif yang kedua. Yang ketiga adalah suka mengalami keraguan diri sendiri. Nah, ini suka ragu-ragu dalam diri. Jadi dia mau melangkah nggak berani. Mau melangkah ke sana nggak berani. Mau mencoba sesuatu, mikir dulu. Mau melangkah sesuatu, mikir lagi. Mau ke sana, takut. Mau ke sini, khawatir. Mau keluar, takut corona. Kemudian sudah merasa pakai masker, pakai face shield, sudah ikuti protokol kesehatan, tapi tetap merasa tidak aman. Lihat orang batuk, takut. Ya, jadi takutnya berlebihan dan akhirnya cenderung keraguan diri sendiri. Nah, orang-orang seperti ini itu sebetulnya punya sifat negatif yang berlebihan, ya. So, menurut saya kurangi nonton media-media yang meresahkan, lebih baik Anda nonton media yang positif untuk membangun kepercayaan diri Anda. Yang keempat, khawatir. Nah, ini bicara soal khawatir, ini cemas. Khawatir itu nanti akan menghantam penyakit yang namanya asam lambung. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau Anda yang punya asam lambung, silakan tulis di kolom komen. Asam lambung itu sejenis penyakit, kalau dia diomong berbahaya juga tidak, tapi kalau diomong tidak berbahaya itu juga berbahaya. Karena kalau asam lambung itu berlebihan, nanti bisa larinya ke GERD. Nanti silakan tonton subscribe channel SB30 Health. Nah, di sini ada, Anda silakan tonton. SB30 Health itu channelnya Dr. Sung. Di situ beliau pernah membahas tentang anxiety sama dengan GERD. Nah, orang yang anxiety berlebihan itu berasal dari penyakit di sini. Itu namanya penyakit negatif yang namanya psikosomatis. Saya ulangi ya, psikosomatis. Nah, itu penyakit psikologis ya. Nah, jadi ketika kecemasan berlebihan, khawatir berlebihan, itu akan menghantam mahnya, akan menghantam alat pencernaannya, dan akhirnya mengeluarkan asam lambung yang berlebihan. Nah, asam lambung yang berlebihan ini larinya bisa macam-macam. Jadi yang dari nggak ada penyakit, yang sehat bisa jadi sakit. So, this is very dangerous. Makanya jadi orang jangan terlalu banyak berpikir negatif. Ya, khawatir berlebihan, cemas berlebihan, itu akan membuat diri Anda akhirnya menjadi pribadi yang aneh. Ya, yang kelima adalah mencoba untuk mengontrol dan mengendalikan segalanya. Please deh. Anda kalau mau hidup mengontrol segalanya, berarti Anda hidup itu tidak perlu orang lain. Anda nggak perlu suami, nggak perlu istri, nggak perlu anak, nggak perlu orang tua. Oke? Anda nggak perlu teman, nggak perlu karyawan, nggak perlu atasan. Ya, dan you control everything. Ya, jadi apa yang dikerjakan orang lain nggak ada yang pernah benar. Apa yang dikerjakan orang lain nggak ada yang pernah tepat. Apa yang diperbuat orang lain, jadi kalau ada orang lain masakin Anda, ini nggak enak. Gimana coba perasaannya masak? Ketika Anda rumah udah dibersihin, kamu masih bersihin rumah kurang bersih. Itu masih lihat bercak-bercaknya masih ada. Ketika orang lain cuci mobil Anda, bukannya Anda, saya sudah bayar mahal, kenapa mobil saya belum terlalu bersih? Oh please deh. Ya. If you can, just do it yourself. Lakukan sendiri, kenapa suruh orang lain? Gue paling jengkel sama orang-orang kayak gini. Merasa diri paling benar, merasa diri bisa melakukan segalanya. If you perfect, if you great, then live it for yourself. Ya kan? Saya paling jengkel sama orang-orang kayak gini. Kalau Anda merasa diri Anda hebat, Anda merasa diri Anda paling pantas, paling benar, nggak usah butuh bantuan orang lain. Nggak perlu karyawan deh. Nggak perlu tim deh. Saya paling nggak bisa orang seperti itu. Saya sangat menghargai orang lain. Anda lihat channel Success Before 30, saya paham tidak ada manusia sempurna. Saya sangat menghargai orang lain. Kalau orang seperti ini, ciri-cirinya adalah orang itu nggak punya teman, orang itu akan sebatang kara, dia menikah pasti cerai, bukan saya mendoakan yang jelek loh ya, tapi itu pasti cerai, karena dia merasa dirinya paling pinter. Orang itu negatif, dia merasa dirinya paling benar, dia arahnya tuh masih hebat, ya kan? Ya hebat sendiri. Tapi sekali lagi, hidup harus makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, ingat, kalau tidak ada supir, kita tidak bisa berada dari satu tempat ke tempat lain. Kalau tidak ada tukang sapu, hari ini jalanan itu kotor. Kalau tidak ada tukang parkir, mobil kita dibaret orang lain. Kalau tidak ada tukang air kayak saya, rumah saya ini 2 hari ini, airnya mati. Karena air pumpnya lagi ada galian sehingga mampet. Tidak ada tukang air, saya nggak mandi. Makanya hargailah setiap profesi orang lain. Kalau kamu merasa diri kamu paling benar, kamu nggak butuh orang lain. Ya, tempat kamu cuma 2, rumah sakit jiwa, ya, sama kamu jangan ada di muka bumi ini lagi. Tempat ini bukan untuk kamu. Please, untuk orang negatif, saya mau berpesan. Kalau video ini menyinggung perasaan kamu, video ini kamu nggak suka, tinggalkan video saya sekarang juga.
Ya, Anda merasa kata-kata saya menusuk Anda nggak cocok, Anda ngecap saya sombong, ngecap saya hebat. Oke, kita nggak cocok, tinggalkan video saya. Unsubscribe sekarang juga. Ya, saya nggak butuh pembenaran dari Anda. Saya bicara ini karena saya memang mau bicara, dan ini sebuah fakta. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda. 2 video silakan ditonton. And always salam hebat luar biasa.